Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Damrah MPD. Nama saya Siti Kurniati Utami. Saya mahasiswa Pasca Sarjana di FIK Olahraga UNP. Sebelum saya menyampaikan materi paper saya yang keempat, saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata bijak, yaitu pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan, tapi harus dicari dengan semangat ketekunan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi paper saya yang keempat, yaitu tentang penerapan pembelajaran PJOK secara pedagogik. Kita tahu bahwa pendidikan jasmani itu pada hakikatnya adalah belajar tentang dan melalui gerak, aktivitas fisik yang terpilih yang dikuras sebagai model dan digunakan dalam pembelajaran penjas. Maksudnya untuk melambaikan rancangan pembelajaran yang guru rencanakan agar siswa dapat belajar dengan baik. Penggunaan model pembelajaran juga tidak lepas dari harapan untuk dapat mewujudkan agar pembelajaran itu secara efektif dan tujuan belajar juga tercapai. Model-model pembelajaran yang telah berkembang dan diproses oleh guru penjas untuk menyampaikan penerapan kepada siswa. Penyampaian penerapan pada siswa merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, seorang guru penjas harus mampu dan memiliki keterampilan dalam menggunakan dan menerapkan pada siswa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2000 pada sistem pendidikan nasional, fungsi dari pendidikan nasional adalah membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Kita tahu sekarang permasalahan yang sudah ada di hadapan kita semua ini, yaitu tentang apa sajakah penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh guru penjas. Bagaimana sih penerapan yang diberikan oleh siswa dalam pembelajaran penjas ini? Nah, untuk itu saya akan menyampaikan cara bagaimana penerapan tersebut. Pembelajaran penjas ini, penyampaian penerapan pembelajaran penjas ini biasanya gurulah yang melakukan untuk menyampaikan apa tujuan pembelajaran itu. Penerapan tersebut dapat diberikan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran itu dilakukan. Terdapat 3 istilah yang berkenaan dengan penyampaian penerapan dalam pembelajaran penjas, yaitu yang pertama choice atau syarat, goals atau panduan, dan performance atau feedback umpan balik, dan kinerja. Nah, yang pertama choice atau syarat. Guru biasanya memberikan penerapan belajar itu selama mempresentasikan tugas yang disebut itu adalah choice, yaitu dalam bahasa Indonesianya yaitu isyarat, pemberian tanda atau rambu-rambu pada siswa yang akan diberikan oleh guru. Meskipun biasanya disampaikan pada saat presentasikan tugas harus dilakukan siswa di awal pembelajaran, isyarat juga dapat terjadi kapan saja dalam proses pembelajaran ini. Ini ditujukan pada seorang siswa, satu kelompok, atau seluruh siswa yang ada di dalam kelas atau di luar ruangan kelas. Cara yang dapat digunakan dalam isyarat itu kepada siswa yang pertama adalah verbal, non-verbal, kombinasi verbal dan non-verbal, manipulasi, dan media. Yang kedua dalam panduan atau goals.
Kadangkala siswa ini melakukan penerapan pada saat mereka melakukan tugas gerak atau terlibat dalam suatu gerak aktivitas dalam pembelajaran penjas. Misalnya ketika sedang terlibat dalam permainan sepak bola ini, penerapan dapat diberikan oleh guru ketika siswa sedang melakukan aktivitas. Misalnya, guru menginstruksikan pada tim yang diserang pada tim lain, misalnya pemainan bola basket, untuk kembali ke area sendiri dan pertahanan. Penerapan seperti ini disebut goals atau panduan. Kemudian ada yang ketiga itu umpan balik atau feedback. Salah satu fungsi pembelajaran yang paling penting adalah penyampaian penerapan mengenai tercapainya atau tidak tercapainya tugas yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dimensi mengenai tipe-tipe umpan balik, yaitu yang pertama virgin or bird again. Dimensi ini mengacu pada sumber penerapan umpan balik. Memiliki dua tipe, yaitu text intrinsic dan text extrinsic. Text intrinsic itu penerapan umpan balik siswa dapat memastikan untuk dirinya sendiri dan mengamati hasil akhir dalam sebuah upaya keterampilan gerak yang dilakukannya. Yang kedua yaitu text extrinsic, umpan balik yang dilakukan oleh umpan balik untuk seseorang, guru, atau umpan balik berasal dari siswa lainnya. Yang kedua ada congruence or feedback. Tipe umpan baliknya ada dua, yaitu congruence feedback dan incongruence feedback. Kemudian ada feedback contents. Contohnya ketika siswa pelari gagal mencapai advanced football, kemudian guru berkata kamu ini kurang cepat untuk menuju ke base. Kemudian yang keempat adalah accuracy of feedback, di mana ini mengacu kepada umpan balik, yaitu pada dua tipe. Yang pertama accurate feedback dan incorrect feedback. Yang kelima ada timing. Keenam ada modality. Ketujuh ada evaluation. Kedelapan ada correcting attributes. Dan yang kesembilan adalah direction. Baiklah, kesimpulannya, penyampaian penerapan dalam pembelajaran penjas itu terbagi dalam 3 istilah yang dikategorikan berdasarkan kapan penerapan itu diberikan, yaitu syarat pada saat sebelum pembelajaran dimulai, panduan ketika pembelajaran berlangsung, dan umpan balik kepada siswa saat selesai belajar. Nah, pembelajaran penyampaian itu penjas itu sangat penting untuk pembelajaran yang efektif. Maka ketepatan cara dalam menyampaikan penerapan pada siswa harus benar-benar diperhatikan oleh seorang guru penjas. Syaratnya, penyampaian penerapan dalam pembelajaran penjas sangatlah penting karena penerapan yang diberikan atau disampaikan oleh guru merupakan sumber belajar bagi para siswa. Nah, dalam pembelajaran penjas, di mana aktivitas gerak menjadi fokus belajar siswa, penyampaian penerapan harus dilakukan secara kompak. Penyampaian dalam pembelajaran penjas sangatlah penting karena penerapan yang diberikan atau disampaikan oleh guru bahkan sumber belajar bagi para siswa. Nah, dalam pembelajaran penjas, di mana aktivitas gerak ini menjadi aktivitas gerak belajar siswa. Nah, dalam pembelajaran penjas, di mana aktivitas gerak menjadi fokus belajar siswa, penyampaian penerapan harus dilakukan secara tepat dan harus dilakukan dengan baik pula dalam waktu yang tepat, karena jika tidak seperti itu penerapan akan menjadi tidak dipahami oleh siswa. Penyampaian penerapan dalam proses pembelajaran penjas harus disampaikan dengan memperhatikan tingkat perkembangan siswa, sehingga diharapkan untuk siswa mendapat pengalaman belajar penjas yang bermanfaat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.